Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi di sini kita akan membahas beberapa hal yang penting saja ya, Bapak Ibu, yang memang diperlukan untuk dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI. Kita akan membahas bab kedua tentang kategori dan persyaratan pelamar. Nah, di bab 2 ini adalah pasal 4 ya. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori. Pertama, pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, jadi ada dua tipe pelamar ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelamar prioritas? Di sini di pasal 5 dijelaskan bahwa pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pertama, pelamar prioritas 1. Nah, kemudian ada pelamar prioritas 2 dan ada pelamar prioritas ketiga. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3? Nah, ini dia pelamar prioritas yang pertama, ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang ada tadi ya, yang sebelumnya dibahas. Jadi pelamar prioritas tipe yang pertama itu adalah tenaga honorer, ya, kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi Bapak Ibu jika masuk kategori yang ini ya, tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 jika sudah melakukan tes dan memenuhi nilai ambang batasnya, maka Bapak Ibu termasuk kepada pelamar prioritas yang pertama. Nah, itu ya. Kemudian siapa lagi yang termasuk pelamar prioritas pertama? Yang kedua adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi jika Bapak Ibu termasuk guru non-ASN ya atau honorer mungkin ya yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021, ini juga termasuk pelamar prioritas pertama. Kemudian selanjutnya ya, yang ketiga yang termasuk pelamar prioritas 1 adalah lulusan PPG. Ya, yang memenuhi nilai ambang batas di seleksi tahun 2021 juga. Ini ya. Nah, jika Bapak Ibu lulusan PPG yang sudah memenuhi nilai ambang batas itu termasuk pelamar prioritas pertama. Kemudian ada juga guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, jadi ada 4 golongan atau 4 kategori yang termasuk pelamar prioritas 1, yaitu tenaga honorer kedua, kemudian guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021 ya. Itu masuk kepada pelamar prioritas pertama. Kemudian pelamar prioritas kedua, ini sebagaimana dimaksud pada S1 huruf B tadi adalah merupakan tenaga honorer kategori 2. Nah, ini ya. Jadi jika Bapak Ibu termasuk tenaga honorer kategori 2 ya, mungkin tidak memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021, itu masuk kepada pelamar prioritas 2. Kemudian yang keempat ini pelamar prioritas 3 ya,
Ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini ya. Jadi jika Bapak Ibu termasuk guru non-ASN di sekolah negeri ya yang punya akun di Dapodik atau terdaftar di Dapodik ya, kemudian memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, itu berarti masuk pelamar prioritas ketiga ya. Kalau misalkan sebelumnya di tahun 2021 itu belum memenuhi nilai ambang batas, berarti Bapak Ibu termasuk ke pelamar prioritas ketiga. Nah, selanjutnya tadi tentang pelamar prioritas. Ini dibahas juga tentang pelamar umum. Nah, siapa itu pelamar umum? Ya, pelamar umum itu yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi jika Bapak Ibu lulusan PPG, ya, mungkin mengikuti yang sebelumnya tapi tidak lulus nilai ambang batasnya, ya berarti Bapak Ibu termasuk kepada pelamar umum, ya. Jadi bukan tenaga honorer kategori 2 misalkan, dan juga bukan guru non-ASN di sekolah negeri, itu juga masuk ke pelamar umum. Kemudian yang selanjutnya adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini Bapak Ibu guru ya yang terdaftar di Dapodik, siapapun ya di luar yang tadi pelamar prioritas itu masuk ke pelamar umum. Biasanya ini mungkin di pelamar-pelamar swasta ya, guru SD swasta biasanya. Nah, itu adalah kategori-kategori yang menjadi pelamar di seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nah, kemudian ini tentang persyaratannya ya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar, baik itu pelamar prioritas maupun pelamar umum. Ya, ini sepertinya masih umum ya, dibilang umum. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, usia paling rendahnya 20 tahun ya, dan paling tingginya 59 tahun ya pada saat pendaftaran. Kemudian tidak pernah dipidana ya. Itu yang menjadi persyaratan juga. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan sebagainya. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah pernah menjadi PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi tidak bisa memenuhi persyaratannya ya. Nah, kemudian yang kelima ini tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, ini tentu saja ya. Jadi karena aturan dari PNS ini adalah bukan pengurus partai politik atau terlibat kepada politik praktis, ini tidak bisa memenuhi persyaratannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih menjadi pengurus partai, ya silahkan boleh keluar dulu dan juga keluar atau tidak terlibat dari politik praktis. Kemudian yang keenam ini memiliki sertifikat pendidik ya dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, ini ya minimal sarjana. Bapak Ibu bisa memiliki sertifikat pendidik di sini dan atau berarti bisa dua-duanya atau bisa salah satu ya. Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasinya ya. Kemudian atau punya sertifikat pendidiknya, salah satu itu juga memenuhi persyaratan ini. Kemudian selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, ini kemungkinan nanti harus menyertakan juga surat keterangan sehat ya biasanya. Nah, selanjutnya adalah surat keterangan berkelakuan baik dan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini adalah persyaratan umum untuk melamar di seleksi P3K di tahun 2022 ini. Selanjutnya di pasal 8 ya, ini menjadi persyaratan juga ya bagi Bapak Ibu pelamar ya, ini terutama khususnya untuk penyandang disabilitas ya. Jadi untuk penyandang disabilitas ada persyaratan tambahan. Yang pertama adalah melampirkan surat keterangan dari dokter. Ya, ini yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah,
Kemudian di sini ada persyaratan bagi penyandang disabilitas ya, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, wajib dilakukan verifikasi oleh panitia. Nah, verifikasinya di sini di ayat yang ketiganya dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini untuk tim verifikasi panitia seleksi instansi daerah. Nah, kemudian masih tentang penyandang disabilitas ya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu ya. Ini tidak dapat melamar ke jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang tunadaksa ya, ini tidak bisa melamar ke guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian untuk yang tunanetra ya, ini tidak bisa mendaftar ke guru seni budaya dan keterampilan. Nah, ini batasan-batasan mungkin ya yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk melamar ke seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja video pembahasan tentang Permenpan nomor 20 tahun 2022 ya, tentang formasi P3K. Kami berharap semoga Bapak Ibu yang mengikuti seleksi itu bisa lolos dan menjadi P3K di seleksi tahap yang sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.